Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Monica Rizkyananda dari EL4707. Saya di sini ingin mempresentasikan materi mengenal alam dan manusia dalam perspektif Islam. Pendahuluan hubungan antara alam dan manusia merupakan suatu aspek yang memiliki signifikasi mendalam dalam pandangan Islam. Konsep ini mencerminkan bagaimana manusia sebagai khalifah di bumi berinteraksi dengan ciptaan Allah serta bertanggung jawab menjaga keseimbangan dan keberlanjutan lingkungan. Mengenal alam sebagai ciptaan Allah. Allah adalah Tuhan pencipta langit dan bumi atau alam semesta. Dia maha sempurna. Dia telah menciptakan alam dengan segala karakteristiknya. Alam itu harus diolah. Kemudian Allah memilih manusia sebagai khalifah fil ardi yang mengemban misi untuk mengelola bumi ini untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan umat manusia sebagai bekal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia diperintahkan untuk memperhatikan bagaimana langit ditegakkan tanpa adanya tiang yang menyangganya. Bumi dihamparkan dan dibangun dengan suasana yang begitu teratur dan saling berkesinambungan. Semua itu mengisyaratkan bahwa hanya Allah lah yang mampu menciptakan itu semua. Pengertian manusia. Arti manusia dalam pandangan Islam adalah makhluk yang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala dan wajib ditunaikan. Manusia adalah gambar Allah yang diciptakan berbeda dengan ciptaan Allah yang lain. Manusia diciptakan oleh Allah dalam keadaan kudus atau suci. Artinya bahwa manusia diciptakan oleh Allah tanpa dosa. Manusia diciptakan Allah Subhanahu wa taala bertujuan diantaranya adalah untuk beribadah kepadanya. Khalifah fil ardi adalah yang berarti menggantikan Allah Subhanahu wa taala dalam menegakkan kehendaknya dan menerapkan ketetapan-ketetapan di muka bumi ini. Proses penciptaan manusia. Islam menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia berasal dari tanah, kemudian menjadi nutfah, alaqah, dan mudghah, sehingga akhirnya menjadi makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling sempurna dan memiliki berbagai kemampuan. Nah, terdiri dari 3 proses penciptaan manusia: tanah, air, dan ruh. Potensi dan sifat dasar manusia. Potensi manusia terdapat 3 potensi dasar yang melekat pada manusia. Yang pertama, jasad dan ruh. Yang kedua, pendengaran, penglihatan, dan hati. Dan yang ketiga, fitrah. Sifat dasar manusia. Sifat dasar yang melekat dalam diri manusia antara lain zolim, halwa, doib, dan kabat. Tugas, peran, dan fungsi manusia. Fungsi dan kedudukan manusia di dunia ini adalah sebagai khalifah di bumi. Tujuan penciptaan manusia di atas dunia ini adalah untuk beribadah, sedangkan tujuan hidup manusia di dunia ini adalah untuk mendapatkan kesenangan dunia dan ketenangan akhirat. Nama-nama manusia menurut Al-Quran. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan makhluk bernama manusia dengan 5 terma pokok, yaitu terma al-bashar, al-insan, al-ins, al-nas, dan bani Adam. Secara tekstual, dari kelima terma itu memiliki makna yang sama, yaitu manusia. Manusia dari alam ke alam. Kehidupan manusia merupakan perjalanan panjang melelahkan penuh liku-liku dan melalui tahap demi tahap, berawal dari alam arwah, alam rahim, alam dunia, alam barzakh, sampai pada alam akhirat yang berujung pada tempat persinggahan terakhir bagi manusia, surga atau neraka. Pada fase yang terakhir dari rihlah manusia di akhir adalah sebagai mereka masuk surga dan sebagian masuk neraka. Ada 5, yaitu ruh, rahim, dunia, barzakh, dan alam akhirat. Kesimpulan, dalam pandangan Islam, konsep hubungan antara alam dan manusia mengilhami peran manusia sebagai khalifah yang bertugas merawat dan menjaga lingkungan. Al-Quran dan hadis memandu umat manusia tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara manusia dan alam, menegaskan tanggung jawab dan etis terhadap ciptaan Tuhan. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.